Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Fikiantoro di YouTube channel X-School Indonesia. Halo, apa kabar bosku? Semoga kabar Anda baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan aplikasi pengelola dana BOS yang digunakan oleh sekolah. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan aplikasi pengelolaan dana BOS, di sini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua, kepada bosku semua, bahwasanya aplikasi pengelola dana BOS yang beredar di Indonesia atau di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini sudah banyak versinya. Daerah satu dengan daerah yang lain itu aplikasinya berbeda. Nah, sekedar informasi, ada aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh kementerian. Ada aplikasi BOS dari pihak swasta. Ada aplikasi BOS yang dikembangkan oleh pihak kampus atau universitas, itu juga ada. Ada aplikasi yang dikembangkan oleh Pemda di masing-masing daerah, itu juga ada. Nah, saking banyaknya aplikasi yang beredar di daerah ini ya, menyebabkan kepala sekolah ataupun bendahara BOS itu bingung. Aplikasi mana yang harus saya gunakan? Aplikasi mana yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dana BOS yang terbaru? Nah, di situ kan memunculkan kebingungan di level sekolah ya, terutama bendahara dan kepala sekolah. Nah, saya harus pakai aplikasi yang mana nih biar saya bisa menyajikan laporan sesuai kebutuhan Pemda, kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sesuai dengan kebutuhan Kementerian Dalam Negeri. Nah, seperti itu. Setelah banyak yang tanya ataupun ada kegelisahan tersebut, saya sudah merangkum informasi-informasi terkait dengan aplikasi-aplikasi pengelolaan dana BOS, dan saya sudah mendapatkan 3 aplikasi pengelolaan dana BOS yang paling banyak digunakan oleh sekolah. Aplikasi apa saja? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Oke, kita masuk di aplikasi yang pertama. Di aplikasi yang pertama yaitu ada aplikasi Arkas. Ini ya, aplikasi Arkas yang dikeluarkan atau yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Aplikasi Arkas ini untuk versi yang terbarunya sudah keluar versi 3.0 yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan dana BOS tahun 2021. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit ya terkait dengan aplikasi Arkas. Nah, kita bahas dari segi teknologinya. Nah, dari segi teknologinya, aplikasi Arkas ini saya bilang sudah sangat fleksibel. Fleksibelnya dari mana? Karena dia bisa diakses offline dan online. Karena sangat sesuai sekali ya dengan kebutuhan pengelolaan dana BOS yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat geografis di Indonesia itu yang paling susah itu terkait dengan layanan listrik dan internetnya. Mungkin untuk daerah yang berada di terluar, tertinggal, atau ada yang di kepulauan terluar, nah itu kan masih sangat sulit aksesnya untuk internet. Di mereka ada yang pernah saya mendapatkan cerita harus turun gunung dulu baru bisa mendapatkan sinyal internet. Nah, seperti itu. Karena fleksibilitas teknologi yang diberikan di sistem Arkas ini bisa diakses secara offline dan online, ini sangat memudahkan sekali. Adapun teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Arkas, sesuai pengalamannya bisa share di kolom komentar ya yang ada di bawah. Mantap. Oke, kita lanjutkan di aplikasi yang kedua. Di posisi yang kedua ini ada aplikasi SIP-BOS Keuda atau Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Keuangan Daerah. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke, di sini ya. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini ada 2 instansi kementerian besar yang tadi ya. Kemendikbud mengeluarkan produk aplikasi namanya Arkas, sedangkan Kemendagri mengeluarkan aplikasi SIP-BOS Keuda, gitu ya. Nah, di sini saya juga agak membingungkan ini kenapa ada 2 kementerian besar yang mengeluarkan sebenarnya tujuannya sama untuk mengelola dana BOS tapi punya versi yang berbeda di
kedua kementerian ini. Tapi yang penting kita sebagai pengguna tidak usah terlalu repot untuk itu. Kita tinggal mempelajari, menganalisa mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu yang kita gunakan. Seperti itu saja ya. Oke, kita kembali ke SipBoss Kuda. Nah, aplikasi SipBoss Kuda ini tadi dikeluarkan oleh atau disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita bahas secara teknologi ya, secara singkat saja. Nah, aplikasi SipBoss Kuda ini diakses full secara online. Setelah melakukan pengamatan, melakukan menganalisa dari video uh, tutorial yang ada di YouTube, forum-forum terkait dengan pengelolaan dana BOS, bahwasannya aplikasi SipBoss Kuda ini diakses secara full online. Jadi aplikasinya terpusat ada di Kementerian Dalam Negeri, dan sebelum menggunakan aplikasi ini, tim BOS yang ada di daerah, terutama tim BOS kabupaten, kota, ataupun provinsi yang ada di daerahnya masing-masing melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasi di sini alamatnya, ini ya. Silahkan dibaca persyarat-syaratannya, apa yang harus dipenuhi untuk melakukan registrasi. Nah, ketika registrasi berhasil, maka tim BOS pusat yang ada di Kemendagri akan mengirimkan user dan password serta alamat aplikasi SipBoss Kuda yang digunakan oleh daerah yang sudah melakukan registrasi tersebut. Nah, selanjutnya tinggal dilakukan kegiatan BIMTEK yang dipandu oleh tim BOS kabupaten ataupun tim BOS yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman atau bosku semua yang ada di luar sana yang menonton video ini yang sudah menggunakan aplikasi SipBoss Kuda, silahkan di-share ya di kolom komentar pengalamannya menggunakan aplikasi SipBoss Kuda. Semoga pengelolaan dana bosnya bisa berjalan dengan lancar. Mantap. Oke, kita lanjutkan di posisi yang ketiga. Di posisi ketiga ini ada aplikasi Ekskul dari pihak swasta, yaitu PT Usadi Sistem Indo Intermatika. Nah, kalau kita berbicara aplikasi pengelolaan dana BOS dari pihak swasta, ini banyak sekali di daerah dan versinya berbeda-beda dengan mereknya yang masing-masing lah ya. Itu karena banyak biasanya pemerintah daerah itu berkolaborasi kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan aplikasi pengelolaan dana BOS. Nah, seperti itu makanya di setiap daerah itu aplikasi pengelolaan dana BOS-nya banyak berbeda-beda karena mereka juga banyak bekerja sama dengan vendor ataupun pihak swasta yang berbeda-beda. Nah, untuk di posisi ketiga ini saya mengambil sampelnya yaitu aplikasi Ekskul yang dikembangkan oleh PT Usadi. Nah, untuk daerah-daerah yang sudah menggunakan aplikasi ini, di antaranya ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Parigi Mutong, Kota Payakumbuh, Kabupaten Ciamis, dan beberapa daerah lainnya. Nah, setelah implementasi berjalan di daerah-daerah tersebut dan informasi, kebetulan saya yang mewakili, yang mendampingi daerah-daerah tersebut selama proses penyusunan RKS sampai pelaporan dana BOS tahap 1, tahap 2, tahap 3. Setelah dilakukan monitoring, pendampingan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik ketika proses pelaporan dana BOS-nya. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada daerah-daerah yang sudah percaya dan sudah menggunakan aplikasi Ekskul. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Ekskul. Secara teknologi ya, kita bahas teknologi. Teknologinya sama seperti aplikasi SipBoss Kuda tadi, diakses full secara online. Seperti itu ya, secara online full. Nah, kalau kita bicara secara online, memang untuk beberapa daerah agak sedikit disulitkan untuk masalah jaringan internetnya. Tapi untuk daerah-daerah di kota ataupun kabupaten yang sudah lebih baik ya kondisinya, untuk jaringan internet ini bukan masalah utama lagi, terutama di zaman sekarang semuanya serba daring, serba online, serba digital. Semoga tidak ada kesulitan lagi untuk mengakses jaringan internet. Seperti itu. Nah, untuk proses registrasinya itu sama, itu harus mengisi kelengkapan data-data yang digunakan untuk setup aplikasi. Salah satu kelengkapan datanya yaitu data sekolah,
terus data rekening, rekening kodifikasi atau struktur rekening yang digunakan oleh daerah terkait dengan pengelolaan dana bosnya. Dan itu harus eh, ada komunikasi tim bos kabupaten atau tim bos daerah itu dengan BPKAD, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk menanyakan kode rekening mana saja yang sesuai dengan pengelolaan dana bos. Jadi difilter lagi kode-kode rekening tersebut untuk dimasukkan ke aplikasi Xcool seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Xcool, saya ucapkan terima kasih dan saya tunggu feedbacknya, ulasannya di kolom komentar ya. Semoga yang masih menggunakan aplikasi Xcool, pengelolaan dana bosnya berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada masalah. Amin. Jadi itu tadi ya teman-teman, ada 3 aplikasi rekomendasi dari saya. Yang pertama yaitu dari Kemendikbud, itu ada Arkas, dari Kemendagri ada Sipbos Kuda, dan dari pihak swasta dari PT Usadi yaitu aplikasi Xcool. Nah, kenapa saya mengambil 3 sampel aplikasi ini? Karena ketiga aplikasi ini sudah banyak sekali forum-forumnya di sosial media. Kalau kita temui di YouTube, di Facebook, ataupun di grup-grup WA, Telegram, itu banyak. Sudah tidak kesulitan lagi kita menemukan forum-forum pengelolaan dana bos sesuai dengan aplikasi tersebut. Insya Allah tidak akan kesulitan. Arkas banyak di YouTube tutorialnya, Sipbos Kuda juga banyak, Xcool juga ada tutorialnya di YouTube. Jadi saya ambil basisnya forum-forum yang beredar di sosial media. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita mengetahui 3 aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, lantas kepala sekolah ingin menentukan ataupun tim bos yang ada di daerah, saya harus pakai aplikasi yang mana? Pakai Arkas, pakai Sipbos, atau pakai Xcool? Nah, yang menentukan menggunakan aplikasi mana itu bukan sekolah ya teman-teman ya, dan bosku semua ya, bukan sekolah yang menentukan, tapi yang menentukan, yang merekomendasikan adalah tim bos yang ada di daerah. Misalkan kalau di kabupaten ya tim bos kabupatennya, kalau ada yang di kota berarti tim bos kotanya, yang di provinsi berarti tim bos provinsi yang menentukan. Karena tim bos yang ada di daerah ini sudah menganalisa, bukan sudah tapi harus menganalisa, harus meneliti, harus mempelajari, dan harus benar-benar tahu aplikasi yang ingin digunakan, dan harus sudah membreakdown aplikasi yang akan digunakan. Misalkan saya adalah bagian dari tim bos kabupaten A. Nah, ada 3 pilihan aplikasi, yaitu Arkas, Sipbos Kuda, dan Xcool. Nah, dari ketiga aplikasi ini, saya akan melakukan analisa dan saya akan mempelajari sistem mana yang sesuai akan kebutuhan pelaporan dana bos tahun 2021, yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, dari output pelaporannya, dari segi kemudahan penggunaan aplikasinya, seperti itu. Dari segi teknologinya, nah itu harus dianalisa oleh tim bos kabupaten. Setelah menganalisa, setelah mempelajari, ditentukan mana yang digunakan. Misalkan menggunakan Arkas. Oke, setelah menggunakan Arkas, maka tim bos kabupaten ataupun tim bos yang ada di daerah itu mendeliver, mengirim ke sekolah-sekolah, merekomendasikan ke sekolah-sekolah yang ada di kabupatennya, yang ada di daerahnya, gunakan aplikasi Arkas, pelajari sistemnya. Kalau kita yang ada di sekolah, itu tinggal menggunakan saja, tinggal mempelajari saja. Gitu. Kalau kita sudah dapat rekomendasi dari tim bos daerah, pakai Arkas, pakai Xcool, pakai Sipbos Kuda, ya sudah pelajari itu saja gitu. Adapun kalau inisiatif dari kita ingin menggunakan aplikasi yang lain, ya monggo dibolehkan, tapi itu hanya sebatas backup itu ya. Ketika misalkan kita ingin mengcompare laporan dari aplikasi A dengan aplikasi B, nah itu monggo boleh seperti itu, tapi diutamakan kita menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh tim bos daerah. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dari penjelasan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya,
Selalu jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Mantap. Terima kasih.